Analisa saya, pemahaman saya, jangankan yang hidup, yang mati saja terkadang mati. Memang ada Ustadz, ada. Apaan? Catur. Tuh catur benda mati benda hidup. Benda mati, terkadang dia mati. Siapa yang mati? Rajanya mati. Kenapa dia mati? Disekat ster. Logika kita, kalau raja be mati, apa iya camat hidup awet? Bahwasanya kuburan itu setiap hari manggil-manggil kita, ngasih tahu kita sehari sebanyak 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib wal ustajat, terutama guru-guru kita yang mulia, diantaranya Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Mardani, sama itu, Kiai Haji Agus Ahmad Suhan, dan para asatid lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya tata namanya satu demi satu. Namun walaupun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, seluruh jamaah yang insya Allah dan sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya tiada kata, ungkapan dan perbuatan yang paling baik untuk kita lakukan pada ini kesempatan, melainkan dengan kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang dengan percikan rahmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul guru kita Kiai Haji Abdul Manan ke-27. Teriring sholawat dan salam kita haturkan bersama, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, ada 2 acara pada kesempatan malam hari ini. Saya tidak ambil maulid, tapi saya ambil haul saja. Insya Allah 5 menit selesai. Intinya Ustadz Agus Ahmad Subhan. Saya tibang tek entar durnya dia nanti. Berbicara masalah haul, yang pertama kita akan berbicara masalah kematian. Berbicara masalah kematian, saya yakin orang Cibitung udah pada paham banget. Walaupun diantara kita saya yakin ada yang belum pernah ngerasain mati. Tapi kalau celeng nggak pernah ya. Termasuk ayat tentang kematian, saya yakin jamaah sudah hafal semua. Yang hafal mah alhamdulillah, kullu nafsin, setiap yang bernapas berjiwa beruh pasti akan mengalami yang disebut dengan analisa saya, pemahaman saya, jangankan yang hidup, yang mati saja terkadang mati. Memang ada Ustadz, ada. Apaan? Catur. Tuh catur benda mati benda hidup. Benda mati, terkadang dia mati. Siapa yang mati? Rajanya mati. Kenapa dia mati? Disekat ster.
Logika kita, kalau raja bae mati apa iya camat hidup awet? Tapi bukan di sini Pak, Cibinong. Ayatnya jelas, kullu nafsin, setiap yang bernapas berjiwa beruh pasti akan mengalami yang disebut dengan mati. Kayak mati miskin, cakep mati jelek, kurus mati gemuk, semuanya mati. Tinggal teknisnya saja, ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang cepetan, ada yang lambatan, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul. Bahkan belum lama saudara, ini pengalaman sahabat saya pulang ngaji beli ketoprak, dikasih makan istrinya. Selesai ketoprak dimakan, suaminya meninggal dunia. Itu istri kalau dia tahu suaminya bakalan mati, dimakan ya ketoprak itu? Nggak dimakan. Percuma perut kenyang laki hilang saudara. Ini pelajaran buat kita. Artinya apa? Kalau pulang ngaji jangan beli ketoprak, beli duren gitu. Kullu nafsin dha'iqatul. Berbicara masalah kematian dalam kitab Mukhtasar Tazkirah atau Qurtubi, ada keterangan di sana. Annal qabra yunadi kulla yaumin khamsa maratin. Bahwasanya kuburan itu setiap hari manggil-manggil kita, ngasih tahu kita sehari sebanyak 5 kali. Itu kuburan ngasih tahu. Sama seperti ketika jenazah akan meninggalkan rumah duka, itu ruh si mayit berpesan. Kata ruh si mayit, ya ahli, ya auladi, latal abana bikumud dunya. Hai ahli keluargaku, hai anak-anakku, jangan kalian terpengaruh oleh gemerlapnya dunia. Kenapa? Ad-dunya laibun walahun, dunia cuman kesenangan yang bisa memperdaya doang. Contohnya gua nih, yang udah ngerasain hidup sungsang sumbel, gua hidup kerja keras banting tulang sampai tulang apa-apa gua banting-bantingin. Giliran gua mati nggak ada yang gua bawa. Cuman 3 lembar kain kapan buat orang laki-laki, 5 lembar kain kapan buat orang perempuan, itu pun nggak diobras pinggirannya. Betul saudara? Berpesan tuh. Makanya nanti kalau nanti wafat pengennya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul, husnul. Kenapa? Ya pokoknya husnul dah ya, karena bagusan si husnul saudara. Gambaran kebahagiaan orang yang wafat husnul khotimah saudara, ketika dia wafat rapi dikafani, diangkatnya ringan, digotongnya enteng. Kayak almarhum nih. Kenapa? Yang gotong banyak saudara, jadi enteng. Yang gotong banyak diangkat jadi, dan yang digotong pun gak ingin menyusahkan saudara. Qaddimuni buruan, lekesan cepetan anterin saya ke pemakaman. Kenapa? Makamnya, kuburnya udah jadi raudhah min riyadil. Orangnya mau bermasyarakat, mau bersosialisasi, ketika dia wafat orang merasa kehilangan saudara. Tapi yang su'ul khotimah, udah matinya susah, diangkatnya berat, mungkin berat. Kenapa? Yang gotong dikit. Kurung batang 4 pegangan aja, yang angkat cuma 3 orang saudara, yang atu ngampleh. Udah gitu yang digotong ribut baik. Ya wailaha aina tasabuna biha. Ya celaka gua, ya celaka gua. Hai, mau pergi kemana kamu dengan jenazah ini? Untungnya tuh yang gotong kagak denger saudara. Coba kalau yang gotong denger, dibanting bisa saudara. Udah emang berat ribut, dibanting, gitu dibanting, prak keluar dari kurung batang, ditunjuk batang hidungnya sama RW.
Lu jangankan hidupnya, sampai matinya nyusahin orang. Sekarang jalan dewek kita ke kuburan, tuh mayat pergi dewek pak, turun dewek, nguruk dewek. Kata malaikat, gila ini mayat saudara. Sampai di kuburan, dimasukin ke liang lahat, ditutup dengan dinding ari, diuruk dengan tanah, diinjek-injek sama kaki, biar padat, pakai tumit didedet. Tuh bu, konon katanya, konon kalau yang mati bini laki kenceng banget nginjek tanahnya, sampai gemes banget pak. Saya tanya, kok begitu bang? Biar gak balik lagi Ustadz, begitu Ustadz. Ada yang gak kenceng, pelan tapi antep. Baru gue tanya, ngapa nggak dari kemarin baik lu matinya? Pelan tapi antep saudara. Tapi insya Allah husnul khotimah dan suami soleh semuanya bu ya, amin ya robbal. Kuburan ngasih tahu kita sehari 5 kali. Ini pesan yang sudah pasti akan kita alami. Inilah lalainya kita sebagai orang pak. Kita terkadang suka lebih mempersiapkan sesuatu yang nggak pasti, belum pasti, tapi yang pasti kita santai-santai saja. Pesan belum pasti, tapi kita terkadang lebih serius menyipatinya, menanggapinya. Tapi yang pasti santai-santai saja. Ini hari Minggu tadi pagi, kemarin Sabtu yang hobi mancing itu nyari empan, dia nyari kerotok. Oh di Depok kerotok saudara, telur kerangrang dia cari, kemudian telur dia cari, ubi, terus dia olah. Buat apa? Empan mancing. Buat apa? Hari Minggu. Belum pasti dia mancing hari Minggu saudara. Maghrib sampai dia masuk angin, dikerokin sampai merah. Belum sembuh juga, subuh muntah-muntah buang air. Enggak pergi mancing, belum pasti, tapi persiapannya sangat luar biasa. Tapi mati dia santai-santai saja. Ajan berkumandang, baru ajan. Komat, baru komat. Udah amin deh, udah amin baik kak. Persiapkan diri kita. Kata gubernur, anna baitul wahdat, hei orang Cibitung, aku ini rumah kesendirian. Paj'alah kamu nisun, cari olehmu teman penghibur di alam kubur, biar nanti tidak sendirian. Yang meninggal istrinya, suami belum tentu mau nungguin. Yang meninggal suaminya, istrinya belum tentu mau. Sementara saya itu atahu, datang kepada si mayit, malakani, 2 malaikat mensoal manusia di alam kuburnya. Jika soalnya baik, jawabannya bagus, naumatal arus, tidurlah kamu di sini. Tidurnya orang yang mendapatkan nikmat kubur, naumatal arus, laksana tidurnya pengantin baru. Bagaimana tidur pengantin baru? Saya udah lupa saudara. Anak sudah 4 masalahnya. Yang jelas tidur dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Nah, apa yang menjadi teman dalam kubur tidak lain adalah biqiraatil, perbanyak membaca orang Cibitung soal Quran jangan ditanya. Kata guru kita, minimal orang sini mah sehari habis 5 juz mah. Pagi-pagi juz mangga, siangan dikit jus melon. Bukan itu saudara, tapi Al-Qur insya jangan ditanya. Yang kedua, ana baitu zulmat, hai orang Cibitung, aku ini rumah kegelapan. Panawirni, terangi aku, sinari aku sebagaimana kau menyinari rumahmu itu. Bagaimana enggak gelap saudara? Liang lahat yang cuman hanya muat 1 orang, masuk diri kita, ditutup dengan dinding ari, diuruk dengan tanah, diinjek-injek, gelap. Panawirni, terangi aku supaya kuburanmu itu
terang sebagaimana rumahmu juga terang. Dengan apa kita menerangi kubur kita? Tidak lain dengan bisolatil lail. Bangun laksanakan qiyamul lail. Paham jamaah? Iya, kalau saya lihat ini mukanya tukang bangun malam semua. Alhamdulillah. Sholat malam ada yang kencing doang kan katanya. Nggak jadi masalah. Yang penting kita qiyamul lail, insya itu menerangi kubur kita di alam kubur. Lalu yang ketiga, ana baitu turab, aku ini rumah berdebu. Pahmilil piras, bawa oleh kamu alas. Mau karpet silahkan, mau tikar silahkan, mau alga silahkan, mau spring bed silahkan, semampunya kamu. Ana baitu turab. Nah, apa amal ibadah kita? Tidak lain adalah amal ibadah yang soleh. Amin ya robbal. Termasuk malam ini kita mengaji di tempat yang mulia ini. Ini saudara, ngaji ini jangan dianggap sepele. Ada keterangan man jalasa fi talabil ilmi sa'atan. Siapa orang yang duduk di majlis ilmu sa'atan, sesaat entaran, tidak lama. La tamasu qalaman, tidak megang pulpen. Wala taktub harfan, tidak nulis satu huruf pun. Khairul laka, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Duduk ngaji sebentaran, nilai ibadah kita seperti memerdekakan 1000 orang budak. Wa najruka ila wajhil alim, tatapan pandangan matamu kepada gurumu, bin najril mahabbah, dengan pandangan kasih sayang, khairul laka, itu lebih baik bagimu, min alfi parosin tasodakta biha fisabilillah, daripada bersedekah 1000 ekor kuda. Insya. Lalu yang ketiga, wassalamu ka'alal alim, salamu kepada gurumu, khairul laka, itu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Saudara, pernah ibadah 1000 tahun? Belum. Kenapa? Umur kita juga belum sampai. Jangankan ibadah 1000 tahun, terawih baik yang setahun sekali kita masih melihat imam. Betul? Iya. Orang situ terawih enggak? Terawih enggak? Kalau terawih ngelihat imam enggak? Ngelihat yang buta. Maksud saya, terkadang ada orang yang berkata, terawih yuk. Enggak ah, kenapa? Dia mah imamnya lama. Itu mah ada ya Pak ya. Ah saudara, itulah yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Mari kita almarhum semoga diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, makamnya, kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.